Selamat pagi Bapak Ishak Samuel Beno, SSI, MSC, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5, saya Rudi Papangan, Saya Jelvinus Januaru. akan mempresentasikan materi tentang mesin Turing. Mari kita mulai dengan memahami apa itu Turing mesin. Turing mesin diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936 sebagai model komputasi abstrak sebelum komputer modern ada. TM dirancang untuk merepresentasikan proses perhitungan apapun yang dapat dilakukan komputer masa kini. Konsep ini kemudian melandasi munculnya teori masalah tak terputuskan. Secara formal, mesin Turing didefinisikan dengan 7 simbol, dengan komponen Q sebagai himpunan state, sigma himpunan simbol input, gamma himpunan simbol tab termasuk simbol blank, delta fungsi transisi, Q0 sebagai initial state, P simbol blank, dan F final state. Kita masuk ke mechanical diagram Turing mesin. Turing mesin terdiri dari 1 input tape, 2 read-write head, 3 finite control. Operasi-operasi berikut dilakukan: 1. Mesin memasuki suatu state. 2. Mesin menulis simbol di sel input tab tempat simbol input dipindai. 3. Mesin menggerakkan kepala pembaca ke kiri atau kanan ataupun berhenti. Kita masuk ke instantaneous description. Jika alpha 2 sama dengan alpha beta, maka konfigurasi sesat mesin Turing pada gambar tersebut dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesat, yang artinya mesin sedang berada pada state key alpha 1 alpha 2 adalah string yang tertera pada pita. Mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alpha 2. Dapat kita lihat di sini bahwa diagram sebelah kiri ini merupakan kondisi mesin sedang berdiam di suatu input, sedangkan kondisi sebelah kanan adalah mesin telah bergerak menuju suatu arah. Ditandai dengan R menuju ke kanan, L ke kiri, H mesin telah mencapai suatu penerimaan. Ini adalah langkah-langkahnya hingga berhenti pada blank di sebelah kiri setelah melakukan penulisan dari A menjadi X, B menjadi Y. Berbeda dengan kasus sebelumnya, di sini mesin terlebih dahulu menulis X pada A, lalu kemudian mencari B, kemudian dilakukan penulisan menjadi Y, dan dilakukan berulang kali hingga selesai dan berhenti pada kondisi blank. Kemudian pada visualisasi tabularnya digambarkan seperti ini, di mana mesin mencari pasangan dengan panjang indeks yang sama, lalu menulis X dan Y pada A dan B, dan berhenti pada sel B untuk mencapai suatu kondisi penerimaan. Terakhir, untuk bagian saya, kita melihat representasi transisi dari mesin Turing, di mana kita mulai dari Q0 atau initial state, kita bergerak ke kanan jika menemukan A atau X, kita akan looping, jika bergerak ke kanan menemukan A atau Y, kita ke Q2 jika menemukan B atau Y selama bergerak ke kiri, kita akan looping ke Q2 kembali jika menemukan A atau Y selama bergerak ke kiri. Lalu pindah ke Q0 kembali jika menemukan X atau X selama bergerak ke kanan. Lalu dari Q0 ini kita akan masuk ke Q3 jika menemukan Y selama bergerak ke kanan. Lalu kita akan looping ke Q3 kembali jika menemukan Y selama bergerak ke kanan, lalu mencapai final state atau kondisi penerimaan jika menemukan B. Oke, baik. Saya Jelvinus Januaru akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya Rudi Eka Papahan. Di sini saya akan membahas tentang non-deterministic Turing mesin. Non-deterministic Turing mesin atau NTM adalah Turing mesin yang dalam satu state dan satu simbol input bisa memiliki lebih dari satu kemungkinan transisi. Walaupun terlihat lebih kompleks secara teori, NTM dan Turing mesin deterministik memiliki kekuatan yang sama. Artinya, semua masalah yang bisa diselesaikan NTM juga bisa diselesaikan oleh Turing mesin biasa. Kemudian kita bisa lihat pada gambar di samping. Yang pertama adalah finite automata dari regular expression. Gambar pertama ini menunjukkan finite automata atau FA yang dibentuk dari sebuah regular expression. Setiap lingkaran mempresentasikan state dan panah menunjukkan transisi input berupa simbol A atau B.
state paling kiri adalah state awal, sedangkan state yang diberi lingkaran ganda adalah state akhir. Automata ini akan menerima string Oke, baik. Saya atas nama Justinus John Waru akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari teman saya Rudi Eka Papahan. Di sini saya akan membahas tentang non-deterministic Turing machine atau NTM. Turing machine yang dalam satu state dan satu simbol input bisa memiliki lebih dari satu kemungkinan transisi. Walaupun terlihat lebih kompleks secara teori, NTM dan Turing machine deterministik memiliki kekuatan yang sama. Artinya, semua masalah yang bisa diselesaikan NTM juga bisa diselesaikan oleh Turing machine biasa. Kemudian kita bisa lihat pada gambar di sebelah ini. Pada gambar yang pertama menunjukkan finite automata atau FA yang dibentuk dari sebuah regular expression. Setiap lingkaran mempresentasikan state dan panah menunjukkan transisi input berupa simbol A atau B. State paling kiri adalah state awal, sedangkan state yang diberi lingkaran ganda adalah state akhir. Automata ini akan menerima string jika setelah seluruh input dibaca, mesin berhenti di state akhir. Kemudian kita bisa lihat ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini penambahan state awal dari state akhir. Penambahan state awal dan akhir. Pada gambar kedua dilakukan modifikasi finite automata dengan menambahkan state awal baru yaitu key0. Kita bisa lihat di sini, ini key0 dan state akhir baru key F atau key final. Ini penambahan ini bertujuan untuk menyesuaikan bentuk automata agar dapat dikonversi menjadi Turing machine. Transisi dari state awal baru menggunakan simbol kosong atau simbol bantu, dan semua state akhir lama diarahkan ke state akhir yang baru. Kemudian kita bisa lihat di gambar yang ketiga ini adalah konversi menjadi Turing machine. Ini yang sudah menjadi Turing machine. Pada gambar yang ketiga ini menunjukkan hasil akhir yaitu Turing machine. Pada tahap ini setiap transisi tidak hanya membaca simbol, tetapi juga menulis simbol kembali. Lalu bergerak ke kanan. Kita bisa lihat di sini BBR, AAR contohnya. Nah, transisi tidak hanya membaca simbol, tetapi juga menulis simbol, kembali menentukan arah gerak kepala pita R atau sama dengan right. Contoh transisi yaitu AAR, seperti bisa lihat ini. Artinya kita bisa membacanya dengan membaca A, menulis A, bergerak ke kanan. Kemudian ada BBR, ini artinya membaca B, menulis B, lalu bergerak ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa Turing machine bekerja seperti finite automata, tetapi kemampuannya atau dengan kemampuan tambahan berupa pita memori. Kemudian yang berikut, termasuk pada two-stack PDA dan Turing machine. PDA atau pushdown automata yang memiliki satu stack biasanya digunakan untuk mengenali konteks free language atau CVL seperti struktur tanda kurung seperti yang ada di contoh. Namun
PDA dengan satu stack tidak cukup kuat untuk menyelesaikan semua masalah yang bisa diselesaikan oleh Turing mesin. Sebenarnya apa sih itu two-stack PDA? Two-stack PDA adalah PDA yang memiliki dua buah stack. Dengan dua stack, kemampuan komputasinya meningkat secara signifikan. Setiap stack dapat melakukan operasi push and pop, sehingga bisa digunakan sebagai memori tambahan. Baik, ini adalah contoh gambar dari two-stack PDA atau push down automata. Mengapa two-stack PDA setara dengan Turing mesin? Dua stack dapat mensimulasikan pita Turing mesin. Analogi pita Turing mesin yang kita bisa lihat pada gambar, ada stack 1 dan stack 2. Stack 1 menyimpan simbol di sebelah kiri kepala pita. Stack 2 menyimpan simbol di sebelah kanan kepala pita. Simulasi gerak kepala pita, kita bisa lihat, gerak ke kanan. Artinya, pop dari stack 2 push ke stack 1. Begitupun sebaliknya, gerak ke kiri, pop dari stack 1 push ke stack 2. Dengan cara ini, semua gerakan kiri dan kanan pada pita Turing mesin dapat disimulasikan. Operasi baca dan tulis juga dapat dilakukan. Jadi, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Turing mesin adalah model komputasi paling kuat non-deterministik, tidak menambah kekuatan komputasi. Dan two-stack PDA setara dengan Turing mesin. Konsep Turing mesin menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana komputer bekerja dan apa batas kemampuannya. Baik, ini adalah contoh gambar dari two-stack PDA atau push down automata. Mengapa two-stack PDA setara dengan Turing mesin? Dua stack dapat mensimulasikan pita Turing mesin. Analogi pita Turing mesin yang kita bisa lihat pada gambar, ada stack 1 dan stack 2. Stack 1 menyimpan simbol di sebelah kiri kepala pita. Stack 2 menyimpan simbol di sebelah kanan kepala pita. Simulasi gerak kepala pita, kita bisa lihat, gerak ke kanan. Artinya, pop dari stack 2 push ke stack 1. Begitupun sebaliknya, gerak ke kiri, pop dari stack 1 push ke stack 2. Dengan cara ini, semua gerakan kiri dan kanan pada pita Turing mesin dapat disimulasikan. Operasi baca dan tulis juga dapat dilakukan. Jadi, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Turing mesin adalah model komputasi paling kuat non-deterministik, tidak menambah kekuatan komputasi. Dan two-stack PDA setara dengan Turing mesin. Konsep Turing mesin menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana komputer bekerja dan apa batas kemampuannya. Di sini kita bisa lihat contoh dari two-stack PDA. Pada state Q1 ini disebut pembacaan inputan awal. Pada state Q1, jika membaca 0 atau 1, ditulis kembali sama. Kepala bergerak ke sebelah kanan. Artinya mesin sedang menelusuri seluruh input dari kiri ke kanan tanpa mengubah isinya. Jika membaca B atau blank, mesin berpindah ke Q2. Kepala bergerak ke L atau kiri. Ini menandakan akhir input sudah tercapai. State kedua, mengecek simbol terakhir input. Jika simbol 0, pindah ke Q3. Jika simbol 1, pindah ke Q4. State ini berfungsi sebagai pengambil keputusan berdasarkan simbol sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat di sini state key. Jika simbol sebelumnya 0 pada state Q3, mesin menulis 0 ke pita.
Kepala pita bergerak ke kiri, lalu pindah ke Q5. Artinya, mesin menyimpan informasi bahwa simbol sebelumnya adalah 0. Kemudian, jika di stage Q4, jika sebelumnya adalah 1, pada stage Q4 mesin menulis 1. Kepala pita bergerak ke sebelah kiri, lalu pindah ke Q5. Artinya, mesin menyimpan informasi bahwa simbol sebelumnya adalah 1. Kemudian, di state Q5, kembali ke awal input. Mesin bergerak ke kiri, terus sampai kembali ke bagian awalan input. Kemudian kembali ke Q2. Proses ini dilakukan berulang sampai semua simbol diproses. Kemudian, state Q6 atau biasa disebut mencapai ujung kiri. Saat mesin menemukan blank di sisi kiri, ia masuk ke Q6. Ini menandakan awal pita sudah tercapai. Mesin siap memberi penanda awal input. State Q7 memberi tanda awal dengan hashtag. Di state Q7, simbol 0 atau 1 diganti dengan tanda hashtag. Tanda hashtag digunakan sebagai penanda awal input. Kemudian, state Q8 atau key final, held, artinya held, berhenti. Jika mesin membaca blank di state Q7, mesin berpindah ke key final atau operasi held dijalankan. Artinya, proses Turing mesin selesai sepenuhnya. State key final adalah state akhir. Kita bisa lihat di gambar akhir, key final ditandai dengan lingkaran ganda. Dari semua penjelasan sebelumnya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Turing mesin atau TM merupakan model komputasi abstrak yang diperkenalkan oleh Alan Turing sebagai dasar teori komputer modern. TM mampu membaca, menulis, dan memanipulasi data melalui pita tak terbatas, sehingga memiliki daya komputasi paling kuat. Non-deterministic Turing Machine atau NTM dan Deterministic Turing Machine atau DTM memiliki kekuatan komputasi yang setara meskipun cara kerjanya berbeda. Pushdown automata atau PDA dengan satu stack memiliki keterbatasan, namun two-stack PDA dapat mensimulasikan pita Turing Machine. Oleh karena itu, two-stack PDA setara dengan Turing Machine dalam kemampuan komputasinya. Turing Machine menjadi dasar penting dalam memahami cara kerja komputer, batas kemampuan komputasi, dan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma. Sekian penjelasan dari kami mengenai Turing Machine. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.